Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Nugraha, NIM 19020128 dari kelas FSC 19 dari kelompok 5. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah pengolahan pencemaran industri tentang parameter pencemaran udara. Yang pertama ada udara ambien. Menurut PP nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Dalam keadaan normal, udara ambien ini akan terdiri dari gas nitrogen sebanyak 78%, oksigen 20%, argon 0,93%, dan gas karbon dioksida 0,03%. Kemudian ada emisi udara. Emisi udara adalah udara yang langsung dikeluarkan oleh sumber emisi seperti knalpot, kendaraan bermotor, dan cerobong gas buang pabrik. Tergantung dari pengelolaan lingkungannya, udara emisi bisa mencemari udara ambien atau tidak mencemari udara ambien. Ada parameter kualitas udara ambien. Yang pertama ada karbon oksida atau ozon atau O3. Kemudian ada sulfur dioksida atau SO2, nitrogen dioksida atau NO2, timbal atau PB, karbon monoksida atau CO, hidrokarbon non metana HC atau NMHC, parameter partikulat PM10. Karakteristik parameter. Yang pertama ada karbon oksida atau ozon atau O3, merupakan senyawa yang paling dominan. Oksida fotokimia dapat ditemui di setiap tempat di mana terdapat oksida nitrogen dan hidrogen yang berinteraksi di bawah radiasi sinar matahari. Menurut Sudomo 2001. Sulfur dioksida atau SO2 merupakan pencemaran udara golongan oksida sulfur. Oksida sulfur merupakan pencemaran paling umum, terutama ditimbulkan akibat pembakaran bahan bakar fosil. Sulfur dioksida merupakan bagian yang paling dominan, sehingga oksida sulfur biasanya diukur sebagai sulfur dioksida. Yang ketiga ada nitrogen dioksida atau NO2, diemisikan dari pembuangan pembakaran atau kombusi pada temperatur tinggi sebagai hasil dari reaksi nitrogen dengan oksigen. Industri dan kendaraan bermotor merupakan aktivitas utama yang mengemisikan senyawa NO2. Selain itu, NO2 juga dihasilkan dari aktivitas alam seperti metabolisme bakterial, menurut Sudomo 2001. Yang keempat ada karbon monoksida atau CO, merupakan pencemar udara yang paling besar dan umum dijumpai. Sebagian besar CO terbentuk akibat proses pembakaran bahan-bahan karbon yang digunakan sebagai bahan bakar secara tidak sempurna. Semua aktivitas melibatkan pembakaran bahan organik merupakan sumber karbon monoksida. CO juga dapat terbentuk dari proses alami. Menurut Sudomo 2001. Karakteristik parameter masih sama, ini nomor 5, ada parameter partikulat atau PM10 ditentukan dari kompensasi pengurangan intensitas cahaya berdasarkan prinsip Beer-Lambert dan terdiri atas partikulat padat dan cair berukuran dari 100 mikron hingga kurang dari 0,01 mikron. Karena ada timbal atau PB, mencemari udara dalam dua bentuk, yakni dalam bentuk partikel dan gas. Taratil PB dan taratemetil PB adalah bahan aditif pada bensin kendaraan bermotor yang dibakar sehingga menghasilkan gas-gas timbal. Partikel-partikel timbal di udara berasal dari pabrik-pabrik alkyl PB dan PB oxide serta pembakaran arang. Menurut Verdias 1992. Yang terakhir adalah hidrokarbon HC atau NMHC, merupakan salah satu parameter penentu pencemar atau tidaknya udara suatu daerah. Kandungan hidrokarbon dalam udara bersih adalah kurang dari 1 ppm dan pada udara tercemar, konsentrasi berada antara 1 sampai 20 ppm, menurut Household dan Cormick 1976. Kemudian indeks standar pencemaran udara. Indeks standar pencemaran udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Indeks standar pencemaran udara ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemar udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi. Kemudian ada rentang dan kategori ISPSU. Kategori yang pertama ada baik rentangnya 0 sampai 50 dan tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan atau nilai estetika. Yang kedua ada sedang, yaitu 51 sampai 100. Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia atau hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika.
Yang ketiga tidak sehat, yaitu 101 sampai 159. Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Yang keempat sangat tidak sehat, yaitu 200 sampai 259. Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Yang terakhir yaitu berbahaya, yaitu 300 sampai lebih. Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius. Dampak dari pencemaran udara. Dari segi kesehatan, pencemaran udara dapat berakibat pada terganggunya kesehatan bagi manusia, di antaranya menimbulkan penyakit, membuat iritasi mata dan merah, gatal dan bersisik, iritasi pada saluran pernapasan, dan gangguan sistem reproduksi. Selain itu, pada lingkungan juga dapat berdampak, di antaranya penyebab utama pemanasan global, hujan asam, penipisan ozon, dan perubahan iklim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.